Oke, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana menggunakan ID Arduino atau IDE Arduino atau belajar coding, memprogramkan Arduino untuk mengontrol output input atau mengontrol sesuatu. Kita akan pelajari pertama bagaimana prinsip-prinsip yang ada pada IDE Arduino. Kita lihat yang pertama kali setelah kita install, kita sudah tahu menginstalnya. Kita lihat kalau kita membuka Arduino, kita akan dipertemukan pertama atau ditunjukkan pertama, yaitu yang biasa disebut dengan struktur dasar. Jadi struktur dasar pada Arduino itu ada dua fungsi utama, yaitu void setup dan void loop, ya, atau setup dan loop. Penampilan pertamanya adalah seperti ini. Jadi ini adalah jendela atau lembar kerjanya IDE Arduino. Ini kebetulan yang versi 2.2 karena saya menggunakan Windows 10 ke atas. Penampilannya seperti ini. Kemudian ada tool yang ada, atau ada menu, ya, ada menu barnya seperti ini. Misalkan ada file seperti aplikasi yang biasa, ada file, edit, sketch, tool, help. Kemudian ada yang biasa disebut dengan upload, ya. Ini simbol upload. Ya, jadi bagaimana kita setelah membuat coding atau membuat program sesuai kebutuhan kita, kita simpan, kemudian kita upload ke dalam rangkaian yang kita hubungkan dengan komputer, seperti yang di atas tadi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Arduino, misalnya Arduino Nano, misalnya seperti ini, kemudian bisa juga menggunakan Arduino Uno. Jadi IDE Arduino ini berlaku untuk semua Arduino. Jadi banyak sekali Arduino, hanya bedanya nanti pada setting serialnya saja atau setting portnya itu yang berbeda. Jadi kita harus pilih Arduino-nya dan sebagainya. Nanti pada langkah-langkah terakhir nanti kita lihat. Jadi penampilan pertamanya seperti ini. Apa maksudnya ini? Void setup ini hanya dijalankan sekali. Ya, hanya dijalankan sekali. Apa yang ditulis di bawah void setup ini hanya dijalankan sekali oleh komputer. Ini yang berada pada fungsi void setup. Kemudian yang tertulis di bawah atau di dalam kurung kurawal yang ada pada void loop ini, itu dijalankan berulang kali. Sesuai dengan perintah. Kalau yang pada void setup-nya hanya sekali. Jadi ini ada fungsi, ya, atau perintah, biasa juga disebut perintah. Ada void setup dan ada void loop. Nah, biasanya sebelum fungsi ini, di atas fungsi ini, biasanya ada tertulis semacam deklarasi atau definisi-definisi. Misalkan definisi pin dari Arduino itu, pin berapa yang kita pakai biasanya ditulis di atas ini. Ya, jadi ditulis pada nomor baris. Ini ada nomor barisnya, nomor baris 1 misalnya ditulis itu. Atau sebelum itu kalau ada misalkan include untuk membaca help dan sebagainya, biasanya ditulis ini. Tapi nanti dalam contoh-contoh program baru kita jelaskan masing-masing itu. Yang penting struktur dasarnya hanya dua, ya, yaitu void setup dan void loop. Nah, bagaimana selanjutnya kita lihat apa yang dimaksudkan dengan variabel dan sebagainya, nanti ditulisnya di mana. Seperti ini, ada variabel, ada tipe data, kemudian ada nama variabelnya dan sebagainya, dan biasanya diakhiri dengan titik koma. Jadi setiap kalimat yang ada di dalam atau yang kita buat di dalam
IDE Arduino itu biasanya setiap kalimatnya ditutup dengan titik koma. Jadi tidak boleh tidak, kecuali komentar ya. Jadi komentar ada penulisannya tersendiri. Nah, apa yang dimaksud dengan variabel ini kita lihat di dalam penulisan perintah atau coding pada IDE Arduino. Biasanya seperti yang tadi saya sudah singgung tadi, di nomor baris pertama ini ada biasanya ditulis, misalkan ada tulis int pinlet. Int pinlet sama dengan 4. Ini artinya ini artinya tipe data integer, tipe data bilangan bulat. Kemudian pinletnya ini, nah tipe data ini sudah tertentu menulisnya. Jadi ada int dan sebagainya, nanti kita lihat berikutnya. Pinlet ini adalah variabel. Nah, variabel ini penulisannya tidak boleh dimulai dengan angka, tidak boleh ada tanda spasi, ya. Bisa huruf kecil semua, bisa huruf besar semua. Yang penting konsisten. Kenapa variabel ini harus konsisten? Karena variabel yang ditulis di baris pertama atau baris awal-awal ini nanti juga ditulis ulang lagi di void setup dan void loop. Nah, kalau menulisnya seperti ini, misalkan P-nya huruf besar atau kapital, L-nya kapital, maka berikutnya juga ditulis seperti itu. Jadi tidak bisa kalau ditulis di sini lain, lalu ditulis di void setup-nya berbeda. Tidak bisa, harus sama. Nah, lalu 4 ini adalah pin. Jadi penulisannya int pinlet sama dengan 4. Artinya nanti pin 4 dari Arduino-nya yang kita gunakan. Jadi kebetulan ini hanya satu pin misalnya yang digunakan dari Arduino-nya. Di mana pin 4-nya kita sudah pelajarinya terlebih dahulu. Kemudian void setup ini biasanya hanya dibaca sekali. Ya, jadi ada tulis put your setup code here to run once. Jadi hanya dijalankan sekali saja. Kemudian sifat atau perintah-perintah atau fungsi-fungsinya pasti diawali dengan pin mode. Ya, pin mode ini penulisannya persis seperti ini, tidak bisa tidak. Kalau salah nanti komputernya juga protes. Ya, jadi pin mode spasi dalam kurung biasa ya. Jadi ketika kita buka kurung langsung dia tutup kurung sendiri kalau otomatis. Lalu kita tulis pinlet ini sama dengan yang di atas. Artinya variabel yang di atas ini dijadikan output. Jadi pin 4 ini adalah output, sebagai output. Nah, inilah kesepakatan dengan komputer. Jadi kita sepakat dulu bahwa pin 4 ini adalah sebagai output. Nah, kalau kebetulan hanya satu yang digunakan, ya hanya seperti ini penulisannya. Kalau masih banyak ya berarti masih ada juga yang ditulis, misalkan pin berapa lagi, variabel berapa lagi dan sebagainya ditulis lagi di sini. Nah, untuk integer dan variabel, tipe data, variabel dan nilai tadi ini itu ada macam-macam. Integer nilainya, tipe datanya ada macam-macam. Jadi kita lihat di slide yang berikut. Seperti misalnya ini, ya. Jadi ada boolean, ada byte, ada karakter, ada integer atau int, kemudian ada unsighted integer, ada long integer, ada unsighted long, kemudian ada float, ada double. Masing-masing ini maksudnya apa? Maksudnya kalau boolean ini 1 byte adalah nilai kebenaran, benar atau salah nanti. Kemudian kalau byte juga bilangan bulat, karakter hanya 1 huruf biasanya. Jadi kalau misalkan tadi integer kita tulis di sini, ya itu bilangan bulat. Biasanya 2 byte ya, bisa sampai 2 byte. Nilainya dari minus 32.000 sampai dengan 32.000 sekian ya. Kemudian kalau karakter hanya 1 huruf saja dan biasanya ditulis diapit oleh titik koma, oleh
apa nih, tanda kutip, ya. Kemudian kalau boolean itu true dan false atau 0, 1 atau 0. Kemudian kalau byte itu biasanya dari 0 sampai dengan 250. Kemudian kalau unsigned, ya, unsigned integer biasanya dari 0 sampai dengan 6.500 sekian. Kalau long itu biasanya dari minus 2 juta, ya. Ya, 2.000 bukan 2 juta, ya. 2 titik sekian, 2 minus 2, ya. Sekian sampai dengan plus 2 sekian. Jadi ini cukup besar. Kemudian kalau unsigned long biasanya dari 0 sampai dengan 4 mega, ya, 4 juta, 4 mega sekian, ya. 4 giga, ya, karena 4.000, 4 juta 4.200 sekian juta, jadi 4 mega. Jadi cukup panjang. Nah, tipe data seperti ini tergantung apa yang kita maksudkan. Tergantung yang kita pakai yang mana. Jadi kalau kita karakter atau integer atau boolean, nanti dalam penerapannya berbeda-beda masing-masing. Jadi tergantung kapan kita gunakan ini, tergantung yang kita butuhkan, maksudnya begitu. Kemudian setelah itu kita juga misalkan penerapannya, ya, int variabel bisa langsung titik koma atau bisa juga diisi nilainya. Kemudian boolean variabelnya nilai sama dengan 0, artinya false. Kalau sama dengan 1 berarti true. Kemudian byte itu bisa pinlet, atau di integer pinlet ini juga bisa kita pakai byte, ya, artinya pin 3 nilainya 3, pinletnya nilainya 3 atau pin ketiga. Kemudian string biasanya kalimat atau teks, biasanya ditulis dalam tanda kutip seperti ini. Ini akan ditampilkan nanti seperti misalnya. Jadi penulisannya ini pada awal-awal sebelum void setup ini itu tergantung yang kita butuhkan apa. Tergantung yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita lihat komentar. Ya. Kita lanjut ke komentar. Apa itu komentar? Komentar itu adalah suatu catatan yang tidak akan dilaksanakan oleh komputer. Jadi hanya berguna untuk kita pembaca atau pengguna saja. Jadi komentar itu ada dua macam, ya. Komentar yang hanya satu baris, penulisannya adalah sesudah 2 slash atau double slash atau 2 garis miring. Jadi 2 garis miring lalu ditambah dengan satu kalimat atau satu catatan, itu tidak akan dilaksanakan oleh komputer, tetapi dia hanya berguna untuk sebagai catatan kita atau komentar buat kita saja, pembaca. Ini kalau untuk satu baris penulisannya seperti ini. Kalau untuk banyak baris atau beberapa baris, biasanya ditulis dengan slash, bintang, lalu komentarnya, lalu diakhiri dengan bintang slash. Ya, komentar ini tidak perlu ditutup dengan titik koma, ya, setiap barisnya. Nah, jadi penulisannya seperti itu. Kita lihat contohnya, misalkan seperti ini, ya. Ini karena ini merupakan komentar atau catatan. Put your setup code here to run once. Demikian juga yang ini. Put your main code here to run repeatedly. Ya. Untuk dijalankan berulang-ulang. Jadi semua yang ada di bawah void loop ini biasanya dijalankan oleh komputer berulang-ulang. Selanjutnya kita lihat lagi setting pin atau komunikasi serial. Nah, di dalam coding atau di dalam program kita itu ada yang disebut dengan setting pin, yaitu kita lihat catatannya. Kita lihat penjelasan selanjutnya seperti misalnya ini. Nah, di dalam void setup ini ada tulis
fungsi serial.begin, kemudian dalam kurung 9600, ini artinya kecepatan pengiriman data, kecepatan pembacaan data, yaitu sekitar 9600 bit per detik, ya. Ini penulisannya seperti ini. Jadi ada macam-macam. Ketika kita tulis serial begin, akan muncul pilihannya berapa angkanya berapa. Nanti akan ditampilkan seperti itu. Kemudian setelah serial begin ini harus diakhiri lagi, harus ditambahkan lagi dengan serial print line. Jadi sebuah kalimat yang akan ditampilkan di layar di layar komputer kita, selain LED-nya Arduino-nya sesuai dengan program kita menyala atau mati dan sebagainya, atau berfungsi atau tidak, ini juga akan tampilkan, yaitu perintah atau fungsinya serial print line. Print line-nya artinya cetak di layar, ya. Nah, ini untuk serial, untuk setting serial atau setting pin. Kemudian selanjutnya kita lihat fungsi yang ada di void loop itu. Kita lihat fungsinya, penulisannya seperti ini misalnya, ya, antara lain, ya. Jadi void loop itu, misalkan kalau tadinya di atas hanya satu LED yang kita hubungkan pada pin LED-nya, pada variabel pin LED-nya dengan nilai high, ya hanya satu ini saja. Lalu ada delay misalnya, delay berapa saat, lalu tulis lagi pin low, jadi mati hidup. Hanya dua ini yang sangat pentingnya, ya. Jadi digital write pin LED high dan digital write pin low. Di tengah-tengahnya ada delay 500 milisekon, ya, 500 milisekon atau setengah detik, ya. Jadi setengah detik ini penulisannya seperti ini. Jadi delay dalam kurung 500 atau delay 1000 kalau 1 detik, misalnya seperti itu. Nah, karena di atasnya ada serial print line, di atasnya ada serial begin, serial.begin ini, maka di bawah juga harus ada lagi serial print line. Apa yang ditulis di dalamnya seperti ini misalnya, tapi ini mohon maaf, ini lupa, ini tanda kutipnya harus ada tanda kutip. Jadi LED menyala ini harus ditulis dalam tanda kutip, ya. Demikian juga ini serial print line LED padam, ya, ditulis dalam tanda kutip. Jadi lupa tanda kutipnya ini rupanya. Nah, setelah itu, setelah kita menulis, ya, kita simpan program kita. Kenapa dia tampil seperti ini? Jadi setelah kita buat codingnya, kita susun codingnya, kita simpan, baru kita setting lagi, ya. Ya, jadi ini penampilan pada Arduino-nya. Setelah kita simpan, ya, kita simpan, kemudian kita upload ke dalam Arduino-nya. Karena kita tidak pakai Arduino pada percobaan ini, jadi hanya bayang-bayang saja. Setelah kita simpan, lalu kita masukkan dalam kita masukkan dalam Arduino. Kebetulan yang kita gunakan ini adalah Arduino Nano, ya, Arduino Nano. Setelah kita hubungkan ke laptop kita, ke komputer kita, lalu kita tekan upload ini, kita simpan dulu baru kita tekan upload ini, ya. Maka dia akan tampilkan seperti ini pada Arduino-nya, ya. Akan tampil seperti ini setelah di-upload. Jadi penampilannya itu. Nah, kemudian untuk contoh-contoh yang lain, jadi yang kali ini videonya hanya cukup sampai di situ dulu. Cara mengupload, misalkan seperti ini. Jadi untuk menguploadnya itu, pertama kita setting Arduino dulu. Kita setting Arduino-nya, kita klik pada tool-nya, pada Arduino itu ada menu bar-nya, ya. Menu barnya ini ada tool di sini, ini tool, ya. Kita klik di toolnya, lalu kita klik di tool itu, lalu kita lanjutkan dengan
boardnya, ada board Arduino-nya, lalu kita pilih Arduino-nya Arduino apa. Kalau ini Arduino Nano ya, kita pilih Arduino Nano. Nah, setelah itu kita pilih lagi port. Jadi ini kita pilih boardnya, kita pilih board Arduino-nya, lalu kita pilih port pada komputernya, port berapa. Nah, semuanya ini itu tergantung daripada install dari drive-nya, ya. Jadi yang kedua kita pilih, yang pertama kita pilih board Arduino-nya, lalu seperti ini ya. Kita pilih Arduino Nano misalnya, ya, karena kita gunakan Arduino Nano, kita pilih sini, kita klik di sini. Kemudian langkah selanjutnya, kita klik lagi tool, lalu kita pilih serial port, ya. Kita pilih serial port COM3. Kita tinggal klik pada toolnya seperti tadi, tool, kemudian port, lalu kita pilih COM3. Nah, ini artinya COM pada komputer kita. Kita pakai port 3 untuk COM3 untuk dihubungkan dengan USB pada Arduino kita. Jadi ini ada langkahnya di sini. Jadi kita pilih portnya COM3, kita klik COM3. Kenapa di sini sudah ada COM3? Karena sudah terpilih. Ya, setelah itu selanjutnya kita tinggal upload saja, tekan upload yang tadi itu. Ya. Jadi uploadnya yang tombol kedua ini uploadnya di sini. Ya. Setelah kita tekan upload, maka LED-nya akan menyala. Nah, ini kita tekan uploadnya, maka LED-nya akan menyala seperti ini pada Arduino. Kalau kita menggunakan Arduino. Makanya kali berikutnya kalau tidak kita pakai Arduino, saya akan pakai aplikasi simulasi di mana bisa sekaligus ada Arduino-nya di dalam simulasi itu dan ada coding atau programnya. Ya, saya kira itu yang sangat penting pada penggunaan Arduino kali ini. Penampilannya sudah oke dan seterusnya. Ya, saya kira sampai di situ. Mudah-mudahan ini berguna buat kita semua. Bagaimana kita menggunakan Arduino, ya. Bagaimana kita menggunakan ID Arduino dan menghubungkan atau memprogramkan ID Arduino-nya. Sudah barang tentu Arduino-nya kita rakit dulu rangkaian yang sesuai yang kita butuhkan. Nanti pada penampilan berikutnya akan kita coba pada simulasi atau aplikasi simulasi. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Mohon kalau ada komentar nanti isi di kolom komentar YouTube dan baik berupa komentar maupun pertanyaan silahkan diisi di sana supaya saya jawab. Saya kira demikian, mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.